haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita membaca doa bersama-sama dengan harapan perjalanan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi syakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada wadwi anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safari wa kabatil mundari wal munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Rabbi ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah, di pagi cerah yang cerah ini, mudah-mudahan dalam perjalanan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tempat tujuan nanti dan berbalik ke tempat yang semula insyaallah. Dalam perjalanan ini menambahkan iman dan takwa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan perjalanan kita ini, kita harus merenung perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW dari pertama pemberangkatan hijrah. Beliau sebelum hijrah ke Madinah, beliau masih menunggu dan bersembunyi. Dalam persembunyian itu bukan karena takut kepada kafir Quraisy, namun dia mempersiapkan diri untuk perjalanan jauh dan menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di tempat Gua Sur. Dan insyaallah nanti kita lewati. Dan sebelumnya kemungkinan sebelum dari Jabal Sur kita menuju ke Jabal Nur. Kalau tidak tersusun dalam acara ini, mungkin Jabal Nur duluan atau Jabal Sur duluan. Tapi kalau ke Jabal Nur duluan, insyaallah kita pulangnya langsung dari Tan'im, tidak berhenti di Jabal Nur. Dalam Jabal Sur itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke kota Madinah. Sebelum kota Madinah tersebut, sebelum Rasulullah SAW sampai di kota Madinah itu bukan nama kota yang pertama.
Sebelum Rasulullah sampai, kota Madinah itu namanya kota Yathrib. Setelah Rasulullah SAW sampai ke tanah Madinah, pertamanya itu mungkin Bapak Ibu sekalian pernah sampai ke Masjid Quba. Dulu Rasulullah SAW sampai ke Madinah, pertama sampai itu di Masjid Quba. Sebelum nyampe ke Masjid Quba, Rasulullah SAW berpikir untuk membangun masjid, yaitu masjid pertama. Dan untuk ancang-ancangnya itu arsitekturnya, dia itu bukan Rasulullah untuk yang menandai dari segi baratnya ke timurnya berapa, sebelah utaranya ke selatannya itu berapa, itu bukan Rasulullah. Yaitu untanya sendiri yang dibawa dari Mekah untuk menuju ke Madinah, lalu sampai di tempat Masjid Quba sekarang ini. Unta itu yang berjalan, lebarnya segini, panjangnya segini. Lalu Rasulullah SAW itu mengambil ancang-ancang, yaitu batu, untuk ngasih tanda-tanda untuk lebarnya seperti ini. Lalu sahabat yang ikut sama Rasulullah membangunkan masjid tersebut, yaitu dinamakan Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang paling bersejarah. Yang pertama, masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan barang siapa yang sholat baik sunnah maupun fardu di Masjid Quba, itu pahalanya seperti pahalanya kita melaksanakan ibadah umrah. Alhamdulillah, jemaah haji yang kita muliakan, sebelum jemaah haji sampai ke tanah Mekah Al-Mukarramah, pahalanya umrah sudah kita dapatkan, yaitu melalui kita sholat fardu atau sholat sunnah di Masjid Quba. Dan pahala yang pertama yaitu Masjidil Haram. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, itu pahalanya atau ganjarannya 100.000 pahala. Yang kedua, Masjidin Nabawi terletak di Madinatul Munawwarah. Barang siapa yang sholat sunnah baik fardu atau sunnah di Masjidin Nabawi, dia mendapatkan pahala 5.000 pahala. Dan yang ketiga, barang siapa yang sholat fardu atau sunnah di Masjidil Aqsa, dia mendapatkan ganjaran sebesar 500 pahala. Yang untuk ketiga, yang untuk keempat, pahala yang besar yaitu sholat di Masjid Quba berupa kita melaksanakan ibadah umrah. Pahalanya sejajar dengan kita melaksanakan ibadah umrah. Alhamdulillah, bapak-bapak sudah terlaksana sholat di Masjid Quba, sholat di Masjid Nabawi, melaksanakan program ziarah religi di Madinah, yaitu Jabal Uhud, Masjid Qiblatin, Perang Khandaq, dan kebun kurma. Dan sekarang ini ziarah di kota Makkah. Dan insya Allah apa yang kita sebutkan yang pertama sampai ke tempat penyembelihan, yang kedua dan insya Allah ke Jabal Sur, Arafah, Padang Arafah, Mina, terus terakhir Masjid Naim untuk melaksanakan ibadah umrah baik untuk diri sendiri atau untuk membatalkan orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan perjalanan kita bisa menambahkan keimanan kita, bisa menambahkan dulu tidak atau jarang untuk berselawat, setelah dalam perjalanan ini merenung perjuangan Rasulullah SAW, bisa menambahkan bacaan kita baik selawat dan lain-lain. Alhamdulillah, kita lebih indahnya kita melantunkan selawat bersama-sama. Mudah-mudahan kita dalam perjalanan ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhir
akhir kelak nanti mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam usal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mur'a wajhaka ya Sa'ad. Ya kariman walidaini. Mur'a wajhaka man walidaini. Hauduka safil mubarak. Wirduna yawman nusuri. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan sampai ke tempat penyembelihan kambing dan kita bersiap untuk turun. Sebelum turun, sebelum jauh dari bis, kita seksamakan bis warnanya seperti apa, biar kita nanti tidak salah masuk. Kalau kita salah masuk, kita mencarinya, kita yang rugi sendiri, karena dalam perjalanan ini bisa terlambat. Nanti kalau terlambat yang melaksanakan umroh, nanti sangat panas sekarang cuacanya. Suhu di Saudi kurang lebih 42 derajat Celcius. Dan Sakit dia, nggak